Berjumpa lagi dengan saya, Alexander Citol, staf khusus Divisi Pengaritan dan Bongkar Muat. Bagaimana kabarnya para pencari saldo? Dimanapun kalian berada, semoga semua baik-baik saja dan masih memakai celana. Tanpa kelamaan, saya akan memaparkan tentang film balapan ugal-ugalan dan pastinya disertai gelutan yang akan mengisi waktu luang Anda. Dan langsung bersaja. Kisah bercerita mengenai kegiatan balapan dengan armada yang dilengkapi dengan senjata api untuk menyerang sesama peserta sampai garis finish. Pada tahun 2012, Amerika mengalami babak baru kehancuran perekonomian, pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya yang menyebabkan angka kriminalitas meningkat dan penjara menjadi penuh. Karena hal tersebut, pemerintah mengalami pembengkakan anggaran dan akhirnya dilelang kepada pihak swasta. Salah satu penjara yang bernama Terminal Island, tempat di mana terjadinya pertarungan antar tahanan yang diadakan oleh pengelola yang disiarkan langsung melalui media streaming Shrek Bull TV. Dari situ pengelola mendapatkan banyak cuan dari netizen yang rela merogoh kocek untuk berlangganan guna melihat kegiatan idaman itu. Karena kegiatan para tahanan yang dilakukan itu-itu saja dan terkesan monoton, para viewers pun merasa bosan. Terpaksa dari pihak pengelola memutar otak agar ada kegiatan yang berbeda dari dia yang tidak peka. Inilah Death Race. Welcome to Death Race. Pada suatu malam di Terminal Island sedang berlangsung balapan antara beberapa peserta dengan kendaraan yang sudah dirombak mirip mobil perang atau kelas gear. Mereka saling tembak satu sama lain, akan tetapi ditolak dengan alasan "kamu terlalu baik kakak". Bapak-bapak bertopeng yang bernama Frankenstein, kita panggil Franken, ini menungsanya. Dan sekarang dia memimpin balapan paling depan. Tepat di belakangnya ada Joe yang telah membunuh salah satu peserta dan kini mengincar Franken. Mobil bapak-bapak bertopeng yang terus ditembaki dan Franken menyuruh asistennya yang bernama Cass. Ini menungsanya dan tugasnya adalah menjadi navigator. Kalau di tempat saya disebut kenet. Agar supaya melepaskan oli dan asap untuk menghambat laju Joe. Akan tetapi tombol di mobil itu tidak berfungsi sehingga Franken menyuruh Cass melepaskan perisai di belakang yang semantel di belakang mobilnya. Akhirnya perisai itu berhasil menghantam mobil Joe. Karena tanpa pengamanan, Franken melemparkan Cass keluar dengan kursi pelontar, tepat sebelum mobilnya ditembak oleh Joe menggunakan misil. Mobil Franken pun meledak, namun dia berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Sementara scene berpindah di area pabrik dengan seorang pria bernama Jensen Ames. Baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik baja yang telah kolab dan akan tutup hari itu juga. Ini menungsanya. Longer than my marriage. Cash or check? Better make it cash. You wanted cash? There's a fee. You want a check? Setelah mengambil gaji, niki dana kenakalan sampun cair mas monggo diagem. Ces. Jensen dan para pekerja lain dikejutkan dengan datangnya rombongan polisi huru yang membubarkan para pekerja dengan paksa. Akhirnya tawuran pun tak terindahkan. Kita adalah pekerja yang jujur, sama seperti panjenengan wahai bapak petugas. Setelah selesai dengan kegiatan kegemarannya, Jensen pun pulang ke rumah dan disambut oleh sang istri yang sudah menunggunya sedari tadi, lalu memberikan sambutan hangat. Pada saat akan melakukan pemanasan terhadap benda lunak, dua insan pun dikejutkan dengan terbangunnya buah hati mereka. Pemanasan pun terhenti dan Jensen segera menghampiri putrinya yang masih kecil bernama Piper dengan sedikit dialog khas ayah penyayang kepada putrinya. Kamu takkan mengerti permasalahan yang sedang terjadi, wahai anakku. Kemudian Jensen pergi mandi, tak lupa menggosok gigi. Sehabis mandi, tapi dia tidak berminat untuk membersihkan tempat tidurku. Saat keluar dari kamar mandi, Jensen pun terkejut karena melihat istrinya rebahan di lantai dengan kecap berceceran. Dari arah belakang, tiba-tiba Jensen dikecurutin sesuatu mukanya oleh pria bertopeng. Pagi harinya Jensen terbangun dengan memegang pisau di tangannya. Dia pun ditangkap polisi atas tuduhan membunuh istrinya sendiri.
6 bulan kemudian, Jensen dibawa masuk ke dalam penjara Terminal Island yang terletak di sebuah pulau melewati jembatan yang airnya mengalir sampai jauh. Sesampainya di sana, seorang petugas yang bernama Ulrich mengantarkan Jensen ke sel yang akan dia tempati. Stroke yourself. Stop. Happy holidays. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to Baru saja ditinggal sebentar, Jensen sudah menghajar semua penghuni sel yang akan menggodanya. Sound like you in love, homie. There goes the baddest ass in the yard. I had to wake up for this. Only reach for the heat if you're bustin'. So when I live to the hood, y'all rippin', ain't seen you frauds. Never heard of him. Oh yeah. New guy. Jensen Ames. Forgot it. Pagi harinya saat semua tahanan sedang sarapan, muncul seorang yang meludahi piring makan Jensen. Tahanan lain yang bernama Pachinko memancing keributan dengan menyebut kalau Jensen adalah pecundang yang telah membunuh istrinya sendiri. Saat Pachinko akan menghajar, Jensen pun mampu menangkisnya dengan nampan. Kerusuhan pun pecah. Jensen berhasil menempiling Pachinko dan beberapa anak buahnya hingga badan terasa encok dan pegelinu. Akibat kejadian ini, Ulrich membawa Jensen menghadap pimpinan penjara yang bernama Hansi. While looking over your record, murderers, rapists, and violent offenders of every kind, I couldn't help noticing your occupational history. I had something else. Setelah Hansi membaca profil Jensen yang ternyata juga mantan joki liar 201 meter pun tertarik mengajak Jensen untuk bergabung menjadi pak kusir yang tidak sedang bekerja. The fans call Frankenstein. Tetapi Jensen menolak tawaran itu secara mentah-mentah karena saat mau memasak tawaran itu gasnya habis. Nyari di mana-mana susah, adanya yang pink, larang bro. Jika Jensen menolak, Hansi akan mencampurkan Jensen bersama Pachinko yang barusan ditempiling di ruang makan. Pachinko dan pasukannya pasti tidak akan membiarkan Jensen hidup tenang selama di penjara. Hansi menjelaskan kalau 6 bulan lalu seorang pembalap bertopeng yang bernama Frankenstein telah tewas karena dibedil waktu itu sama Joe yang mengakibatkan luka bakar. Dan Hansi pun ingin menjadi Franken untuk memuaskan para penonton. Franken adalah idola penonton di seluruh dunia. Semua orang bisa memakai topeng, tapi tidak semua orang bisa balapan, kata Hansi. Kabar tentang wafatnya Frank sengaja tidak dipublikasikan, agar fansnya tidak kecewa. Hansi kemudian memberitahukan kalau siapapun yang telah 5 kali menang lomba, maka dia akan dibebaskan. Sebelumnya Franken sudah pernah menang sebanyak 4 kali. Jika Jensen bersedia, dia hanya butuh menang 1 kali lagi, maka dia akan dibebaskan dari penjara itu. Jensen pun tidak punya pilihan lagi selain menyanggupi tawaran Hansi. Jensen kemudian diantar ke pit stop balapan tim Franken, dan dia bertemu dengan kepala tim yang bernama Coach. Karena Hansi telah mewanti-wanti siapapun yang berkhianat membocorkan rahasianya, maka tak segan-segan akan melukainya. Coach memberitahu Jensen kalau di sana tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Jensen adalah Frankenstein, dan 2 anak buahnya yang bernama Gunnar dan Liz. Mereka akan membantu Jensen menyiapkan keperluan armadanya. Itulah sebabnya sampai saat ini tidak ada satu orang pun selain anggota tim yang tahu kalau Frankenstein sebelumnya telah tewas. Lalu Coach mengajak Jensen melihat mobil yang akan dinaikinya. Mobil itu dilapisi plat baja ringan dan kaca akuarium. Di bagian belakang mobil terdapat tameng baja tebal yang diberi nama Tombstone, berfungsi melindungi mobil dari serangan arah belakang. Selain itu, juga dilengkapi dengan senjata otomatis. Namun peluru tiap peserta akan diberikan menjelang tahun baru, guna untuk mencegah disalahgunakan. Tugas Gunner di sini adalah memperlihatkan fitur penting di dalam sebuah mobil, yaitu korek api untuk track bull. Ces. Lalu Liz memberitahu Jensen kalau Frank sudah pernah menang lebih dari 6 kali. Itulah kenapa dia menjadi idola netizen.
Jensen pun terkejut karena ternyata Frank sudah menang lebih dari 4 kali. Di luar, coach memberitahu Jensen kalau death race terdiri dari 3 ronde. Siapa yang bisa bertahan hidup dan mencapai finish, itulah dia yang menang. Setiap peserta juga akan diberi pendamping navigator seorang wanita dari penjara khusus wanita yang akan membantunya. Salah satu peserta yang menggunakan navigator pria adalah Joe. Dia sangat berambisi untuk menang dan ingin pergi ke Miami. Bahkan di pertandingan terakhir, dia menembak Frank hingga mobilnya dung. Lee selalu memberitahu peserta balapan lainnya yang terdiri dari 4K, sang pemimpin geng Asia di penjara itu, Krim, sang psikopat, Pachinko, memimpin geng ras Arya yang sebelumnya pernah berkelahi dengan Jensen, Travis, sang mantan pembalap yang membunuh orang di lintasan karena mabuk, dan Joe tiba-tiba datang menemui rombongan Jensen lalu berkata, kalau perlombaan ini dia tidak akan membiarkan Frank lolos. Kali ini dia akan mewafatkannya. Ternyata Joe belum tahu kalau Frank asli telah wafat. Dari jauh Jensen melihat beberapa tahanan yang dipaksa bekerja di arena balap dilengkapi dengan gelang GPS. Jensen pun teringat kalau pria bertopeng yang telah membunuh istrinya ternyata juga memakai gelang GPS. Keesokan harinya, semua orang pun bersiap-siap untuk melakukan balapan ronde pertama. Hensi memberi Jensen cincin yang biasa dipakai oleh Frank. Citol. Sebelum masuk ke dalam mobil, coach memberitahu Jensen kalau fitur senjata di dalam mobil akan mulai aktif di lap kedua setelah mereka melewati sensor di lintasan. Dari dalam bus keluarlah para navigator yang bertugas mendampingi para pembalap, dan betapa ngilernya tahanan pria sampai joget-joget ular keket mirip di acara alay. Sebelumnya Cass bertugas mendampingi Frank. Dalam mobil, Cass langsung sadar kalau pria yang ada di sampingnya bukanlah Frank yang asli. Lalu memberitahu kalau kaca mobil ini terbuat dari kaca akuarium yang hanya bisa dilihat satu arah. Jadi aman buat memelihara ikan cupang dan encu-encunya karena tidak ada orang yang bisa melihat isi di dalamnya. Setelah kaca mobil ditutup dan Jensen pun melepas topengnya, di tempat lain Hensi mulai menyiarkan secara live balapan maut tersebut. Berkat kehadiran Frank, jumlah netizen yang menonton langsung meningkat hingga 45 juta, yang hampir setara dengan viewers Andin, guys. Dan balapan pun dimulai. Semua peserta berlomba-lomba memacu armadanya secepat mungkin mencapai lap kedua agar bisa mengaktifkan fitur senjata. Semua peserta saling menabrakkan kendaraannya, terlebih Joe yang sangat dendam kepada Frank. Cass mengarahkan mobil melewati jalan pintas dan bisa membuat Jensen kembali memimpin balapan. Namun Joe masih berusaha menghantam mobil Jensen. Joe dan Jensen pun saling hantam. Sesampainya di lap kedua, setelah melewati sensor senjata, beberapa peserta mulai saling tembak. Krim menabrak mobil di depannya dan masuk ke dalam perangkap. Sopir mobil itu pun tutup usia di dalam mobilnya. Setelah Joe berhasil mendapat senjata, kini giliran dia menembaki Krim. Namun Krim membalas dengan menyemprotkan oli, yang berakibat mobil Joe terpleset. Di depan mobil Krim terkena jebakan rajau dan serangan rudal sehingga membuat mobilnya terlempar keluar jalur. Ternyata Krim masih selamat dan berjalan keluar dari mobil. Tiba-tiba dari belakang, Joe menabraknya hingga hancur. Di depan, setelah Jensen melewati sensor senjata saat dia akan menembak, ternyata senjatanya macet. Cass pun keluar dari jendela dan membetulkan senjata yang macet. Setelah senjatanya kembali aktif, dari belakang Joe muncul dan menembakinya. Saat Cass akan memencet tombol untuk mengeluarkan fitur ori, ternyata sistem pertahanan mobilnya juga trouble. Di sana, Jensen diserang oleh Joe dan Pachinko dari belakang. Jensen lalu memiliki ide dengan melemparkan bensin melalui kursi pelontar, dan Cass melempar mobil di belakangnya dengan korek api.
Satu mobil berhasil mereka kalahkan di tengah balapan. Jensen melihat Pachenko melakukan gestur mirip seperti pria yang membunuh istrinya. Akibat gagal move on, Joe berhasil menabrak Jensen dan membuatnya finish di urutan ke-6. Drivers alive. Subscribe to stage 2. Setelah balapan usai, di hadapan Hensi, Jensen yang marah berkata kalau dia tidak akan melanjutkan perlombaan lagi. Lalu Hensi mengajak briefing Jensen secara intens. Hensi memperlihatkan foto putri Jensen, yaitu Piper, yang saat ini diasuh oleh orang tua barunya. Jika Jensen menolak melanjutkan balapan, Hensi tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada putrinya. Jensen pun mengambil foto putrinya itu dan pergi meninggalkan Hensi. Yes, you're right. Di pinggir lapangan, coach memberitahu Jensen kalau sebenarnya dia telah bebas sejak lama. Namun coach yang mantan napi itu tidak bisa diterima di masyarakat. Coach pun memutuskan untuk kembali ke dalam penjara dan menjadi memimpin tim Frank. Coach tidak percaya kalau Jensen dipenjara karena dia membunuh istrinya. Jensen kemudian memberitahu bahwa saat ini dia sedang curiga kalau Hensi dalang di balik kematian istrinya. Hensi sengaja menjebaknya agar dia bisa menggantikan posisi Franken. Jensen sangat ingin membalas dendam kematian istrinya. Malam harinya, saat sedang mengutak-atik mobil, Jensen melihat Pachenko berjalan. Jensen pun mengikutinya. You should take a break. Get some sleep. Concentration. Dan sampai di dalam bengkel milik Pachenko, tiba-tiba seorang menyerang Jensen dari belakang. Guy can't grind for shit. Mereka pun menangkap Jensen dan membuat Pachenko bebas menempilingnya. Dan Pachenko sangat ingin mewafatkan Jensen yang telah mempermalukannya di hadapan para tahanan lain. Pada saat Jensen akan digebuk, dari belakang Liz datang membantu Jensen dengan cara menusukkan pulpen standar. Melihat kesempatan ini, Jensen berhasil lolos dan menghajar semua anak buahnya yang tersisa, hanyalah Pachenko. Setelah menang dengan pergelutannya dan memaksa Pachenko untuk buka toko, akhirnya Pachenko mengaku bahwa sayalah yang memanfaatkan istrimu, tapi saya hanya disuruh sama ibu-ibu. Yang itu tuh, siapa sih? Yang bernama Hensi. Pada saat itu juga Jensen emosinya langsung naik bagai harga minyak goreng dan langsung mengambil potongan knalpot untuk diantemkan ke sikilnya Pachenko. Tiba-tiba dari arah belakang bagian atas mereka berdua datanglah petugas yang langsung menyetrumnya. Keesokan harinya, semua orang pun bersiap-siap balapan ronde kedua untuk meramaikan Agustusan. Di sini dengan penuh emosi, Jensen masih mengincar Pachenko dan balapan pun dimulai. Tidak disangka, Jensen menjalankan mobilnya dengan lambat di belakang sambil bertanya kepada Cash. What are you doing? Your weapons. Kenapa Anda mensabotase mobilnya di balapan sebelumnya sehingga mobilnya penuh dengan masalah? Jensen menyadari kalau Cash lah yang telah mengakibatkan Frank sebelumnya tewas. Jensen mengancam akan melempar Cash keluar jika tidak mau mengaku. Cash yang ketakutan itu pun akhirnya mengaku dan dia dipaksa oleh Hensi untuk mensabotase mobilnya agar karakter Frank tidak bisa menang saat perlombaan dan tetap ada di dalam penjara ini. Itu katanya. Sebagai imbalannya, MC akan membebaskan dia dari dalam penjara. Cash tidak menyangka kalau Frank sebelumnya tewas. Jensen hanya memastikan saja dan tidak jadi marah. Jensen jangan marah. Mengetahui hal itu, Jensen pun sadar kalau
Hansi tidak akan melepaskan begitu saja dari dalam penjara. Jensen pun kemudian memacu kendaraannya menyusul peserta yang lainnya di lap kedua. Jensen menabrak mobil Joe dan ngacir seolah seperti kedatangan tamu Bang Harian. Tak lama berselang tampaklah Pachenko yang ada di depannya, kemudian menempel ketat mobil angkot dengan penuh rasa amarah. You're out in front. Jensen membalikan mobil dan menembaki mobil Pachenko sambil mundur dan kembali ke arah depan lagi. Lalu mengeluarkan asap dan membuat jarak pandang Pachenko terbatas. Dan akhirnya menabrak portal yang terbalik dan Jensen kemudian menghentikan mobilnya menuju ke Pachenko dan membukakan pintu untuknya. Don't get out of the car. Tidak lupa Jensen keluar dari dalam mobil dan berjalan. Hai Pachenko, dan memberikan pijat plus terapi ketenangan sambil menoleh ke CCTV dengan voice over suara batin. Kamu selanjutnya Hansi. Di ruang kontrol, Hansi menyuruh petugas mengeluarkan truk tempur oleng untuk menembaki semua peserta yang ada di sekitarnya. Coach! Where the hell is that thing going? Activate weapons. Beberapa peserta tumbang dihancurkan oleh truk oleng tersebut. Hansi sengaja mengeluarkan truk tempur oleng untuk meningkatkan jumlah peserta yang wafat. Kejam temen ki wong wedon. Jesus Christ! Setelah truk tempur oleng itu menghancurkan mobil satu peserta dengan meriam, peserta balapan kini tinggal Joe dan Frank saja. Jensen lalu meminta kepada Liz yang ada di pit stop untuk dihubungkan dengan Joe melalui transmitter. Info, sing tenang mas dana kenakalan sampun ready niki, monggo diatur acaranipun Track Bull. Jensen mengajak Joe untuk menghandle truk oleng agar mereka berdua bisa berlomba dengan bebas. Jensen dan Joe pun memepet truk perang dari sisi kanan dan kiri, membuatnya lurus menuju ke arah jebakan lintasan. Ternyata proses tidak membohongi hasil. Buah dari nyalanya sensor bergambar tengkorak dan tara, jebakan pun terangkat. Truk oleng tak mampu menghindar dan akhirnya menubruk ringsek. Hal ini membuat Hansi semakin emosi karena truk oleng tersebut belum lunas. That's entertainment.
Malam harinya, Joe menemui Jensen di bengkelnya, cuma mengenal suara Jensen saat balapan sebelumnya yang melalui transmitter itu. Nah, di sini Joe menghafalkan suaranya si Jensen. Joe sadar kalau yang dia lawan saat ini bukanlah Frankenstein yang asli, tetapi Jensen yang menyamar sebagai Frankenstein. Di tempat lain, Ulrich curiga kalau Jensen sudah tahu kebenarannya. Hensi pun memerintahkan Ulrich untuk membunuh Jensen setelah balapan usai besok harinya. Belum balapan ronde ketiga dimulai, semua orang dikumpulkan untuk mendengarkan Hensi berorasi. Ini maksudnya pengalian publik biar tidak konangan si Ulrich pada saat memasang bom. Lanjut, sedangkan di dalam bengkel, Ulrich menyelinap untuk mensabotase dengan cara memasang bom di bawah mobil Jensen. Beberapa saat kemudian, di saat para peserta sedang bersiap-siap, coach memperlihatkan Jensen sesuatu yang mengarah pada dinding yang searah dengan jembatan untuk akses keluar masuk. Nah, di sini maksudnya coach itu memberitahukan kepada Jensen, ini loh tembusannya jembatan yang buat masuk dinding ini maksudnya. Malam harinya semua orang pun bersiap untuk ronde ketiga, duel antara Joe dan Frank. Join them. Subscribe to the final survive. Frank, racing for his freedom. Model 7. Di dalam sel, Hensi menemui Jensen dan menunjukkan surat pembebasan dirinya dan berkata, jika Jensen bisa memenangkan perlombaan kali ini, maka kamu akan bebas. Iya kamu, Mas. Aseh, Mas Topeng, Mas Jensen, Mas Frankenstein KW. Dan perlombaan pun dimulai. Setiap Jensen melewati sensor senjata, Ulrich mematikannya. Big sword up ahead. Dan Joe lah yang selalu mendapatkan fiturnya. Joe yang dengan santainya terus menembaki mobil Jensen dari belakang hanya untuk mengecoh panitia agar terlihat normal. Settingan maksudnya guys. Jensen hanya bisa menerima tembakan Joe dengan pasrah sesuai alur drama yang telah disepakati. Saat tameng mobil di belakang mulai hancur, Jensen pun memerintahkan untuk melepasnya. Kali ini Joe berhasil menghindar dari tameng tersebut. Karena itu bagian dari rencana dua orang tersebut. Di lap terakhir, Joe mulai menembakkan misil miliknya, namun bukannya menyerang mobil Jensen, Joe malah menembak dinding penjara hingga jebol. Jensen dan Joe pun menerobos keluar penjara dengan gaspol melewati penjagaan. Hensi yang melihatnya pun panik dan memerintahkan semua petugas untuk mengejar dua mobil itu. Hensi yang emosi kemudian menekan tombol bom yang telah dipasang di mobil Jensen pada waktu orasi. Namun ternyata coach telah melepas bom itu. Melihat mobil Jensen tidak meledos, Hensi pun semakin uring-uringan lalu menyuruh helikopter mengejar Jensen. Di atas jembatan, Jensen menjatuhkan jerigen berisi pertalit dan membuat puluhan mobil petugas di belakang yang mengejarnya mengalami kebakaran. Setelah keluar dari jembatan, Joe dan Jensen pun berpisah. Namun dua helikopter di atasnya hanya diperintahkan untuk mengejar Jensen. Di tengah jalan, Jensen melompat keluar dari dalam mobil dan Cash memakai baju Jensen dan menyamar sebagai Frank. Kemudian menyerahkan dirinya kepada petugas dengan cara naik ke atas mobil dan melambaikan tangan tanpa perlawanan. Di tempat lain, Jensen dan Joe menyelinap masuk melalui kereta api barang untuk kabur dari dalam penjara.
Hensi mendapat hadiah karena rekor view terbanyak di balapan kali ini. Saat hadiah itu dibuka, ternyata tetot, dang, bledos. Coach meledakkan Hensi dan ulik dari jauh sambil mengatakan, mercon capleo memang mantap guys, dan aku suka. 6 bulan kemudian di Meksiko, Joe dan Jensen bekerja sebagai mas-mas servis mobil di bengkel mobil. Masa di bengkel pit ontel? Tak berselang lama seorang dengan mengendarai mobil datang. Ternyata orang itu adalah Case yang juga sudah bebas. Dia sengaja datang untuk menemui Jensen di sana dan akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Piper putri kecilnya, dan film pun rampung. Torerorerongkleng, tongleng, tongleng, torerorerongkleng, tonglak tongleng, tonglak tongleng, tonglak tong, dadang dadang dang, tak tong dang 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 dang, dang dang dang, dadang dadang dang. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah jangan buang pertalit di atas jembatan. Saya, Alexander Cidol, mewakili Cerekbul Enterprise, Divisi Pengalitan dan Bongkar Muat, mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak mengenakan dalam memaparkan visi dan misi, sehingga bisa mengakibatkan psikologi gemeteran, kurang peka, tidak pengertian, karena itu adalah efek belum madang. Ingat, madang guys. Tiada kata seindah doa, semoga harimu menyenangkan dan jaga kesehatan, terutama kesehatan mental. Ingat, biaya urgent tunggal tidak ditanggung BPJS.